12.000 ya, sama 12.000. Kemudian kalau di historis itu masih ada yang terkait dengan penyusutan ya, ini ya. Kondominium ya, aset tetap kan harus disusutkan ya di sini. Misalkan ada penyusutan sebesar 500 ya. Sebesar 500. Tapi kalau di nilai wajar itu tidak diperhitungkan ya nilai penyusutannya. Langsung ya, berapa nilai wajar asetnya. Ini bisa naik, bisa turun. Kemudian beban bunga ya, karena menerbitkan obligasi 3.000 yang harus dibayarkan. Sehingga di sini bisa Anda lihat Nah, sehingga di sini bisa Anda lihat di sini berapa laba ruginya. Kalau menggunakan konsep historis, ya labanya 8.500. Tapi kalau menggunakan nilai wajar, labanya adalah 36.000. Dari mana saja ini ya labanya? Jadi kalau menggunakan nilai wajar ini 12.000 ya dari penerimaan sewa ya. Kemudian 3.000 karena membayar bunga. Lalu kemudian kita lihat di sini di akhir tahun kondominium itu harganya naik ya, menjadi 125.000 ya. Jadi di sini ada keuntungan yang belum direalisasi atas kondominium ya, atas nilai wajar kondominium. Naik ya di sini ya, naik 25.000. Naik 25.000. Di sini naik ya 25.000 ya. 25.000 dari mana ya? Semula 100.000 ya. Di akhir tahun naik, jadi nilai wajarnya naik jadi 125.000 ya. Ada keuntungan yang belum terrealisasi dari kenaikan nilai wajar kondominium ya, 25.000. Kemudian berikutnya adalah kewajiban. Nah, kewajibannya itu turun nilainya menjadi 48.000 ya. Jadi utang obligasi perusahaan ya yang diterbitkan oleh perusahaan itu kalau dijual ke pihak ketiga harganya turun jadi 48.000 ya, 48.000. Nah, faktor yang mempengaruhi naik turunnya itu nanti kita bicarakan ya. Biasanya ini juga karena suku bunga pasar ya biasanya. Ini terpengaruh dari suku bunga pasar. Jadi kalau suku bunga pasar nanti ternyata lebih rendah dari suku bunga kontrak, ya itu bisa. Tapi juga bisa ini terkait juga dengan kelayakan ya investasi perusahaan. Jadi pokoknya pihak ketiga mau beli utang perusahaan ya dengan harga tidak 50.000 tapi hanya 48.000. Ya di sini kewajibannya turun ya hanya 48.000. Nah kalau di jumlah ya di sini karena kewajibannya turun kan untung ya di sini ya, sehingga kalau di jumlah itu jumlahnya adalah 36.000 ya. 12.000 tambah 12.000 2014 11 ya 36.000.
Kalau Anda lihat di sini di rugi labanya, Anda lihat ya, bedanya dengan akuntansi nilai wajar, kalau historis itu, nah ini ya, memang benar-benar menggambarkan ya laba dari kegiatan operasi, ya, kegiatan operasi. Tapi kalau di nilai wajar, ya, rugi laba itu lebih banyak menunjukkan adanya kenaikan penurunan dari ini, kenaikan penurunan dari aset dan kewajibannya. 36.000 ya, didominasi oleh kenaikan penurunan dari nilai wajar, aset, dan utang-utangnya. Kalau historis tidak ada ini ya, kenaikan nilai wajar tidak ada. Selanjutnya di tahun kedua ya, dengan cara yang sama, ini ternyata di tahun yang kedua itu laba ya, di sini ya, laba dari akuntansi nilai wajar ya, rugi laba dengan akuntansi nilai wajar itu menunjukkan kerugian sebesar 8.000. Sementara kalau menggunakan historis, labanya masih 9.000. Nah, kalau kita lihat ya dari sini volatilitasnya tinggi ya. Dari 36.000 untung terus kemudian turun rugi jadi 8.000. Tapi kalau yang historis relatif stabil dari 8.500 ya menjadi 9.000 ya, ini relatif stabil ini. Ada volatilitasnya itu ya. Oke, keunggulan ya dari akuntansi nilai wajar sehingga di sini merefleksikan informasi terkini ya mengenai